Data Psikolog mempersembahkan. Cara menabung 30 juta rupiah dalam setahun. Kamu punya misi untuk menabung 30 juta rupiah dalam setahun? Gaji besar belum tentu bisa menabung lebih banyak. Beberapa orang yang memiliki penghasilan lebih dari 8 juta rupiah per bulannya bahkan belum tentu bisa menabung 30 juta rupiah dalam setahun, karena beberapa faktor seperti memiliki tanggungan, gaya hidup yang boros dan lain sebagainya. Sebenarnya, kamu masih bisa memiliki gaya hidup yang sewajarnya dengan memiliki alokasi dana hiburan, liburan dan tabungan yang seimbang bahkan dengan gaji setara UMR. Kamu bisa memulai dari langkah awal dengan berkomitmen kepada diri kamu sendiri untuk bisa menabung sebesar 30 juta rupiah dalam setahun. Bagaimana caranya? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Terlepas dari seberapa besar jumlah penghasilan kamu, sebenarnya ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengumpulkan uang sebesar 30 juta rupiah dalam satu tahun. Beberapa cara dan tips yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkan tabungan sebesar 30 juta rupiah dalam setahun adalah sebagai berikut. Nomor 1. Memperkecil biaya pengeluaran. Cara paling umum untuk bisa menabung adalah berhemat yang ditandai dengan memperkecil biaya pengeluaran. Berhemat bisa dilakukan dengan cara mengurangi durasi makan di luar, lebih banyak makan masakan rumah, menggunakan transportasi umum dan mengurangi pembelian barang-barang online yang sebenarnya tidak diperlukan. Berhemat tidak selalu harus menjalani kegiatan dengan monoton, kamu bisa bertamasya ke taman kota, olahraga pagi atau sore di sekitaran lapangan olahraga, dan kegiatan menarik lain yang tidak terlalu berlebihan. Nomor 2. Memanfaatkan promo, diskon dan cashback. Selain berhemat, kamu bisa mendapatkan barang kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan promo. Diskon dan cashback di outline dan merchant favorit kamu, baik online maupun offline. Peralihan perilaku masyarakat yang sudah menyenangi kegiatan belanja dan transaksi online pada saat ini membuat banyak merchant dan brand yang akhir beralih metode pemasaran seperti media sosial. Dengan begitu, mereka juga memberikan penawaran menarik berupa diskon yang lebih besar dibandingkan dengan penjualan offline. Manfaatkanlah diskon, promo dan cashback tersebut untuk bisa memangkas pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Nomor 3. Menyisihkan tabungan di awal. Strategi yang baik untuk bisa disiplin menabung uang dalam jangka waktu yang lama adalah menyisihkan tabungan di awal saat mendapatkan gaji. Terlepas dari kamu mendapatkan gaji harian, mingguan atau bulanan, sisihkan besaran uang yang ingin kamu tabung tepat pada saat pertama kali mendapatkannya. Kamu bisa menyisihkan terlebih dahulu uang sekitar 2,5 juta rupiah per bulannya untuk memenuhi komitmen mendapatkan tabungan sebesar 30 juta rupiah dalam setahun. Perlu dipertimbangkan agar uang yang kamu tabung tidak memberatkan kehidupan sehari-hari agar kedepannya kamu masih bisa menikmati masa menabung. Nomor 4. Membuka usaha sampingan. Selain berhemat, memanfaatkan diskon dan menyisihkan tabungan di awal, kamu bisa memperbesar pundi-pundi pendapatan kamu dengan membuka usaha sampingan. Beberapa usaha sampingan yang bisa kamu pertimbangkan di antaranya membuka bisnis online, jasa freelance menulis, fotografi, desain hingga membuka usaha offline seperti laundry, warung, outlet makan dan lain sebagainya. Nomor 5. Berinvestasi dari tunjangan, bonus dan THR. Kalau kamu merasa masih sulit untuk menabung dari penghasilan rutin yang kamu dapatkan, maka kamu bisa mendapatkan tabungan sebesar 30 juta rupiah dalam setahun dari tunjangan, bonus dan THR yang kamu hasilkan dalam setahun terakhir. Pastikan kalau tunjangan, bonus dan THR yang kamu dapatkan diperhitungkan dengan matang dan nominalnya juga mendekati angka 30 juta rupiah sehingga tidak sulit untuk kamu memenuhi komitmen tersebut. Nomor 6. Menjual barang yang tidak lagi diperlukan. Jika memang kamu memiliki keterbatasan dalam menghemat dan menambah penghasilan di situasi kamu saat ini, maka kamu bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan barang-barang yang kamu miliki. Cobalah untuk menjual barang-barang yang tidak lagi kamu perlukan di platform online untuk mendapatkan pangsa pasar dan harga yang sesuai. Kamu juga bisa melakukan penjualan kembali barang-barang mahal yang kamu anggap tidak lagi diperlukan seperti sepatu, tas, jam tangan, barang elektronik dan lain sebagainya. Nomor 7. Simpan dana tabungan pada rekening khusus yang ringan biaya.
Kebanyakan orang pasti menyimpan dana tabungannya di rekening perbankan. Padahal, saat menyimpan dana tabungan pada produk keuangan tersebut, kamu akan dibebani dengan biaya administrasi setiap bulannya. Walaupun tarifnya tidak terlalu signifikan, tapi jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, sedikit banyak biaya administrasi tersebut bisa memperlambat prosesmu mencapai tujuan finansial. Sebagai alternatifnya, kamu bisa memilih produk tabungan atau rekening dari layanan perbankan digital atau digital banking. Hal ini dikarenakan layanan perbankan digital kebanyakan tak memberlakukan tarif atau biaya administrasi kepada para nasabahnya. Jadi, dana tabungan pun menjadi lebih aman dan tak tergerus oleh beban biaya tersebut setiap bulannya. Melengkapi keuntungan tersebut, saat ini tidak jarang layanan perbankan digital yang berani memberikan tingkat bunga lebih tinggi ketimbang tabungan konvensional. Jika tepat dimanfaatkan, hal tersebut tentu bisa membuat penyimpanan dana pada rekening digital banking jauh lebih menguntungkan ketimbang perusahaan bank biasa. Sebagai contoh, pada kebanyakan layanan perbankan digital, bunga tabungan yang diberikan biasanya kurang dari 1%. Padahal, di layanan perbankan digital di Indonesia, tingkat bunga tabungan yang diberikan bisa mencapai lebih dari 3%. Artinya, nilai tabungan yang tersimpan pada rekening bank digital bisa terus bertambah. Bahkan dengan tingkat yang mengimbangi atau lebih tinggi ketimbang inflasi. Dengan beragam keunggulan tersebut, sudah pasti memanfaatkan rekening dari bank digital sebagai wadah menabung lebih menguntungkan. Nomor 8. Perbaiki arus kas finansial dan rem pengeluaran tak perlu. Agar memiliki lebih banyak dana yang bisa dialokasikan sebagai cara menabung 30 juta, kamu juga perlu mengecek dan memperbaiki arus kas keuangan. Jika ada pengeluaran tak perlu atau bersifat konsumtif, jangan ragu untuk menghilangkannya agar finansial menjadi lebih prima. Hal ini penting untuk diperhatikan karena pengelolaan keuangan yang buruk kerap menjadi penghalang seseorang untuk bisa menabung. Tidak sedikit kasus orang yang sebenarnya memiliki gaji besar, tapi tak memiliki tabungan sama sekali karena gaya hidupnya yang salah dan terlampau boros. Untuk itu, pastikan mengerem segala pengeluaran tak perlu agar memiliki dana yang bisa disisihkan sebagai tabungan. Bila perlu, siapkan dulu dana tabungan dengan nominal tertentu di awal, baru menggunakan sisanya untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keinginan. Kalaupun sedang memiliki beban cicilan atau utang, fokuskan dulu keuangan untuk melunasinya dan tak mengajukan kredit yang baru lagi. Apabila hal ini berhasil dilakukan dengan disiplin dan konsisten, sudah pasti target menabung 30 juta, bahkan di atasnya, bisa lebih lekas tercapai. Berikut, skema menabung 30 juta rupiah dalam 1 tahun. Disiplin menabung juga harus dibarengi dengan perhitungan yang tepat untuk mencapai jumlah tabungan yang sesuai dengan tujuan finansial kamu. Nomor 1. Menabung dalam nominal yang sama setiap bulan. Tabungan sebesar 30 juta rupiah setahun bisa kamu dapatkan dengan rutin menabung selama 12 bulan. Dalam perhitungannya, angka tersebut bisa kamu dapatkan dengan menyisihkan uang sebesar 2,5 juta rupiah setiap bulannya. Besaran tabungan bulanan ini bisa kamu alokasikan ke beberapa produk tabungan perbankan seperti tabungan biasa, tabungan berjangka, atau bahkan reksadana pasar uang. Ketiganya merupakan instrumen tabungan yang rendah risiko sehingga kecil kemungkinan kalau kamu tidak bisa menarik uang di akhir masa periode. Nomor 2. Menyisihkan THR dan bonus tahunan. Jika kamu menyisihkan uang tabungan dari tunjangan, bonus dan THR, pastikan kamu memiliki instrumen tabungan dan investasi yang sesuai dengan profil risiko kamu untuk meminimalisir kerugian dan memaksimalkan keuntungan. Kamu bisa memilih instrumen investasi seperti deposito, SBR dan juga reksadana pasar uang dan atau pendapatan tetap dengan durasi yang pendek. Nomor 3. Ekspektasi imbal hasil investasi. Menabung uang sebesar 30 juta rupiah dalam setahun memanfaatkan imbal hasil dan dividen dari produk investasi, memang membutuhkan banyak modal dan penempatan dana di berbagai instrumen investasi. Namun, hal ini bukan berarti tidak bisa terjadi karena instrumen investasi saham bisa memberikan imbal hasil yang tinggi dalam kurun waktu yang singkat. Hanya saja, kamu harus lihai menganalisis saham yang berpotensi mengalami kenaikan harga dalam 1 tahun ke depan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih.